Jangan sekali-sekali percaya dengan ucapan Bitor Suryadi yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Ternyata masa lalunya teman-teman dibongkar Sylvester Matutina. Sangat mengagetkan. Ini dia. Bitor ini teman saya juga. Jadi dua orang ini teman saya, bukan teman Mas Roy ya. Jadi saya tahu persis. Bitor ini saya pernah kasih uang dia tahun 2015, Mas Roy, di Plaza Senayan. Ya. Dan Bitor pernah melakukan pemalsuan. Nah, ini bisa. Ternyata Bitor pernah melakukan pemalsuan. Kemudian orang yang pernah melakukan pemalsuan ini omongannya dipercaya? Sangat tidak masuk akal teman-teman. Makanya saya bilang dari awal, jangan sekali-sekali percaya dengan semua yang diucapkan, yang dilemparkan tudingan demi tudingan daripada Bitor Suryadi ini kepada Pak Jokowi. Dari masa lalunya yang seperti itu saja. Aduh. Saya pemalsuan waktu di kantor staf Presiden. Waktu itu dia bikin surat atas nama top surat KSP. Akhirnya dia diadili. Waktu itu dia tidak dipecat, tapi dinonaktifkan oleh Pak Luhut Panjaitan waktu itu kan. Kantor staf. Dan Bitor mengajak saya ke kantor KSP. Ada kantor. Setelah itu dia nggak dipakai lah. Ada kantor, ada telepon, dia bilang, bro, kita bisa telepon pengusaha nih dan sini ayo. Ya saya nggak mau, saya udah ada duit, saya udah pengacara. Roy Suryo, kebiasaan kalau kalah debat, argumennya itu terbantahkan, maka solusinya nyengir doang. Seperti biasa teman-teman. Roy Suryo cuma nyengir doang. Kemudian yang anehnya teman-teman, pernyataan demi pernyataan, tudingan-tudingan dari Bitor Suryadi ini dijadikan bahan, dijadikan pedoman serangan untuk Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadikan landasan apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi ini. Kalau ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka Jakarta, dibesar-besarkan sama Roy Suryo CS ini, mengatakan ini itu menambah bumbu ini itu supaya lebih mantap lagi. Itulah Roy Suryo ini kerjanya. Tetapi kalau dari sini ada lagi nanti yang membantah pernyataan-pernyataan daripada Bitor ini. Kita lihat ya apa yang dilakukan, ya pembuktian-pembuktian oleh Pak Rismo, misalnya tentang KKN-nya, tempatnya kan sudah terbantahkan oleh masyarakat di sana, oleh sekretaris desa di sana kan sudah terbantahkan itu. Kemudian surat kedaulatan rakyat kan sudah terbantahkan juga, katanya pasar dan kuasa gitu kan, nggak ada nama Jokowi, ada nama Jokowi di situ. Dan itu pun dibuktikan oleh siapa? Bukan sama siapa-siapa, oleh Risman sendiri yang buktikan itu. Nah sekarang masalahnya adalah Pasar Pramuka. Dalam logika aja tuh nggak masuk akal. Karena apa? 2005 itu dalam Pilwakot Kota Solo. Itu namanya Insinyur Joko Widodo, bukan Dr. Andes. Yang bikin kata Dr. Andes itu siapa? Karena kita kan berpatokan kepada lembaga resmi, yaitu KPU. Dari KPU itu terpampang di situ Insinyur Haji Joko Widodo. Waduh. Nah kan, ini terbantahkan lagi tudingan daripada Bitor Suryadi. Kemudian lagi yang menyaksikan soal gelar Pak Jokowi yang mengatakan, oh kenapa berubah dari doktorandus berubah menjadi insinyur? Lah. Sebenarnya nggak berubah teman-teman. Memang dari dulu gelar Pak Jokowi itu insinyur. Jadi kalau ada muncul di media doktorandus, ya yang salah itu medianya. Yang salah media menulis gelar Pak Jokowi. Tetapi di lembaga resmi seperti KPU, seperti UGM sendiri mengakui kalau memang Pak Jokowi itu memiliki gelar sebagai insinyur, bukan doktorandus. Juga KPU mengakui kalau gelar Pak Jokowi itu insinyur. Jadi yang menanyakan kenapa gelar Pak Jokowi ini berubah-ubah dari doktorandus kemudian berubah menjadi insinyur, ya silakan tanyakan, silakan minta pertanggungjawaban dari media yang menuliskan hal tersebut. Ya kan? Terus 2010 juga begitu. Insinyur Joko Widodo, Pak FX Rudi berpasangan mereka sampai 2 periode. Nah 2010 ke 2012 cuma 2 tahun. Ngapain dia mesti nyetak-nyetak ijazah? Karena ijazah itu tidak
perlu secara fisik. Yang penting adalah fotokopi dan dilegalisir stamp basah dari institut atau universitas yang menerbitkan ijazah itu. Sedangkan Undang-Undang PKPU kalau nggak salah nomor 9 ya, yang 2012 itu hanya SMA yang dibutuhkan. Jadi korelasinya itu nggak ada. Ini seperti saya bilang, nomor yang saya katakan tadi, ini omong kosong. Hanya mencari popularitas atau pansos untuk saudara. Bitor Suryadi ini ternyata cuma mencari popularitas alias pansos. Biar namanya juga disebut-sebut, kemudian diundang podcast sana-sini, kemudian diundang TV kalau bisa. Tapi maaf, semua pernyataan-pernyataan, tudingan-tudingan ke Pak Jokowi itu satu persatu terbantahkan, teman-teman. Nggak usah percaya. Nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa, kan dia udah persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Beta. Ya, mungkin ya. Tapi Bitor Suryadi mengatakan kalau akte atau surat nikah Pak Jokowi itu juga palsu. Tudingan macam apa lagi? Terus kalian harus percaya dengan orang ini, dengan pernyataannya ini. Sangat kasihan sekali. Sangat kasihan sekali orang yang percaya dengan pernyataan, dengan tudingan yang dilemparkan oleh sosok Bitor Suryadi ini. waktu diterima sama tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Oh, Jadi begini. jadi dia minta Jadi fotonya itu sama semua. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa dia tertahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang. Oh, dibilang. Pernah lihat nggak? Pak Peter pernah lihat belum? Belum lihat. Pernah lihat nggak? Pak Peter pernah lihat belum? Belum lihat. Ternyata dia cuma mendongeng, teman-teman. Giliran ditanya, udah pernah lihat? Belum. Tapi awal-awal tadi sangat yakin sekali. Jadi Pak Bitor ini merupakan Pak Bitor ini bukan pelaku sejarah. Dia cuma menceritakan entah karangan-karangan semata. Sangat lucu sekali. Ditanya, udah pernah lihat? Oh, ternyata belum. Terus kalian harus percaya? Kalian memilih percaya apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi ini? Aduh, keterlaluan sih. Kalau kalian percaya tudingan-tudingan Bitor Suryadi ini. Berangkat malam itu ke KPUD untuk melengkapi administrasi si bakal calon. Itu ada saya sendiri, Pras. Kedua adalah Mari Hotmap Pitupulu. Yang ketiga adalah Isna ini yang dibawa oleh Pak Jokowi ke Jakarta. Yang keempat adalah Syarif dari Gerindra. Karena kita koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Ini lagi teman-teman, detik-detik pernyataan tudingan dari sosok Bitor Suryadi dibantah. Ini ya, sudah banyak yang membantah segala tudingan fitnahan dari Bitor Suryadi ini. Mari kita tonton. Saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan luruskan. Takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya katanya bukan pelaku sejarah. Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Di dalam nama tim pemenangan, ini ya, di dalam nama tim pemenangan Pak Jokowi waktu itu tidak ada nama Bitor Suryadi. Terus sekarang ngaku-ngaku dia tahu segalanya, infonya dari A, dari B, kemudian begini, pokoknya palsu. Aduh. Berarti Pak Bitor selama ini menceritakan mimpinya, teman-teman. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Oh. Kita kerja dari kondisi 6% suara di Jakarta, kita bagaimana mengangkat Pak Jokowi dan Pak Ahok ini untuk menangkan Pilgub DKI, karena ada beberapa pasangan kan Pak di ini. Salah satu musuh paling kuat dan paling dulu itu namanya Poke.
Pak itu incumbent ya Pak. Incumbent gitu. Kita kerja keras, alhamdulillah. Tiba-tiba saya mendengar, saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini ya, saya luruskan kalau itu permasalahan yang kena Bitor aja nggak ada masalah buat saya, tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Artinya tidak benar ya? Ya benar semua, ini nggak benar semua. Dan saya Dibantah, teman-teman. Terbantahkan. Semua yang disampaikan oleh Bitor salah semua. Tidak benar. Artinya Pak Bitor menebarkan berita bohong, kabar bohong alias ngehoax, teman-teman. Udah bisa nih diperiksa sama pihak kepolisian. Karena kabar bohongnya pun nggak main-main, sepaket, banyak sekali. Tudingan-tudingan ke Pak Jokowi. Aduh. Semoga ada yang menindak ya Pak Bitor ini. Biar dia mempertanggungjawabkan segala tudingan, nyinyiran, fitnahan yang dia lakukan ke Pak Jokowi. Pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar. Tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo. Aduh. Yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak gue namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Aduh. Bisa dia membuat narasi yang seperti itu, apakah ini ada apa dengan Bitor dengan Nah, gimana teman-teman? Gimana dengan mereka-mereka yang percaya ucapan tudingan Bitor Suryadi ini? Ternyata dibongkar juga. Bobrok sekali ini Bitor. Dari jejak masa lalunya saja yang melakukan pemalsuan. Kemudian juga tidak termasuk tim. Dia bukan pelaku sejarah. Ternyata yang diucapkan, yang dilemparkan selama ini cuma karangan-karangan semata. Nama-nama yang disebutkan pun terbantahkan, teman-teman. Aduh. Gimana nih menurut kalian, teman-teman? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.